selamat pagi teman-teman. Masih di Nidia Vlog Germany episode liburan ke Tirol, Austria. Nah, ini hari kedua. Sekarang jam 10 lewat 10. Kita udah breakfast, udah sarapan pagi. Sekarang kita lagi di kamar and siap-siap untuk naik ke atas gunung. Nah, kita naik mobil dari sini sampai ke pos untuk naik gondolanya. Gondola itu loh, kereta yang di atas terus yang naik yang ke atas gunung, jadi nggak perlu mendaki. Jadi kita naik itu gondola, tapi kita sewa electro bike dulu, jadi sepeda elektro. Nah, kita bawa pakai gondolanya ke atas. Nah, dari atas itu kita bakal naik sepeda turun. Nah, karena kita juga bakal mampir di danau-danau yang ada di sekitaran gunung itu. Nah, katanya sih danaunya itu bagus-bagus, makanya penasaran sih. Di gambar, di foto, di website juga bagus-bagus. Jadi aku mau lihat realnya, aslinya bagaimana. So, jangan kemana-mana, terus tonton sampai habis vlog kali ini, episode Nidia Vlog Germany, liburan ke Tirol, Austria. A few moments later. So, akhirnya kita sudah sampai di tempat gondolanya. Kita udah beli tiket dan sekarang tinggal nunggu aja. Yuk, masuk dulu. Nah, sekarang kita tinggal duduk aja and tinggal menikmati aja pemandangan yang ada. So, let's go. So, kita sudah di gondola. Ini naik sama turun harganya wie viel? 18 euro ya? Ja. 18 euro. Jadi bisa naik, bisa turun. Jadi di atas nanti bisa jalan-jalan, bisa lihat gimana tuh. So, teman-teman, inilah pemandangan dari atas gondola. Kalian bisa lihat, keren banget. So, itu kalian bisa lihat gunungnya tinggi banget, gede banget, dan mungkin juga bisa kalian lihat yang di bawah situ, yang di lahan warna hijau itu adalah lintasan kalau orang di musim dingin main ski atau main snowboard. Jadi berhubung kali ini dia sama Mas Dario perginya di musim panas, jadi nggak ada salju. Ya, wajar ya. Jadi kelihatannya begitulah, mulus. Jadi kalian bisa bayangin kalau musim dingin kesini, wah pasti lebih keren lagi karena penuh dengan salju. So, sudah turun dari gondola. Ternyata apes hari ini. Tidak ada sepeda. Sepedanya semua sudah habis untuk sewa. Jadi kita harus jalan. Dan sampai jalan itu sampai ke atas. Pemirsa, macet. Takut karena kuda lewat, jadi kita harus berhenti. So, lanjut lagi. Nah, karena sepeda tadi udah nggak ada, jadi kita jalan kurang lebih 2 jam jalan kaki. Ada sapi. Sapinya gondrong, lagi minum air.
Coy, Sibensee itu artinya danau nomor 34, jadi rutenya tuh 34. Oh God. Nggak tahu sudah setengah perjalanan atau di mana, sejauh mana nggak tahu. Pokoknya kita udah jalan lama, bestimmt halbe Stunde. So kurang lebih ya, kurang lebih setengah jam kita udah jalan. Jadi teorinya kan 2 jam, jadi kurang lebih 1,5 jam lagi. Ya lumayan lumayan, tapi medannya nggak terlalu berat sih, jadi masih lumayan easy lah. Apalagi buat orang-orang yang pendaki gunung yang udah profi, ini mah nggak ada apa-apanya, masih terbilang flat. Ya, by the way, aku itu bukan orang yang tipe naik gunung atau jalan lama. Aku itu orang yang males, bener. Tapi karena demi tujuan vlog ini, kita harus jalan. Demi kalian semua, mau ngasih tahu gimana sih gunung yang ada di Tirol ini. Aku jalan demi kalian. Tapi sumpah, nggak ada. Tapi worth it banget sih. Ya, lihat Mas Dario. Sudah pakai kain karena kita lupa bawa sunblock. Sunblocknya kelupaan. Jadi dia takut karena dia punya kulit tuh sensitif sekali. So, masih dalam perjalanan. Lihatlah itu pemandangannya, teman-teman, bagus banget. Aku yang tadinya agak apa ya, nggak mood mau jalan gara-gara nggak dapet sepeda, tapi akhirnya nggak deh, jalan juga enak ternyata. Wow, amazing. Bagus banget, speechless ay. By the way, temperatur kurang lebih sekitar 24 derajat. Nggak deng, sekitar 20 derajatan lah. Jadi kalau menurut aku sih ini apa namanya, sejuk banget. Tidak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Sekarang trek yang menurun, tapi udah nggak jauh lagi kayaknya sih. Wo ist denn See, Bobo? Nee, das sehe ich noch nicht da, das sehe ich drüben. Lihat. Da gibt's Wow. noch zu laufen. Muss ich diese Filter holen. Wow. Das wird nicht so brutale Nah. Aufnahme. Turun dulu ke sana. Jadi kan udah daki, sekarang agak turun. Nggak tahu, nanti pasti naik lagi deh. Lihat aja dah. Ya. Yeay, sampai di pos pertama. Kebetulan memang di setiap pos-pos di sini tuh kayak jual makanan, minuman, kios gitulah. Jadi let's see, dapat tempat nggak ya? Nah, kita sekarang udah ada di restoran, bukan restoran sih, kayak imbis gitu, kayak kios gitu deh. Jadi udah pesan, nanti tinggal lihat makanannya. Udah gitu kita lanjut perjalanannya kurang lebih masih setengah jam sampai di danaunya. Jadi kita makan dulu, isi perut dulu. Ini nih makanan ciri khas dari pegunungan sini. Enggak sih, ini sebenarnya kalau sosis mah makanannya orang Jerman. Sosis, ini knödel kayak roti dipenyet-penyet jadiin kayak bakso. Terus ini sauerkraut, artinya tuh itu loh yang diasinin kayak sawi asin gitulah. Tapi ini dari bunga kol. Bukan bunga kol, salah, dari kraut. Ini Fleischkäse, itu artinya ya daging yang kayak dibikin kayak kue sama kartoffel salad, itu kentang, salad kentang. Guten Appetit. Schmeckt. Yeay, perut sudah kenyang, juga stamina dan energi sudah kumpul and full lagi. Jadi waktunya kita jalan lagi. By the way, ini masih 30 menit untuk bisa sampai ke danaunya.
Jadi semangat. Ya, akhirnya sampai. Hampir sampai. 2 jam lamanya jalan, naik turun, jalanan batu-batu, jalanan becek, jalanan rumput, semua jalanan. Akhirnya kita sampai. Ini namanya Seven Sea. Sea itu danau dan Seven itu namanya, jadi ya danau Seven. Lihat airnya, pengen nyemplung, tapi airnya dingin banget. Oh my god, so speechless. Masih di pantai, di danau. Jadi Mas Dario lagi nyoba, dia punya drone, terbang-terbangin biar dapat klip yang bagus. Moga-moga dapat klip yang bagus. Ntar bakal ditunjukin juga. Dingin banget airnya, sumpah. Pantesan gak ada yang mandi orang-orang di sini, tapi ya. Berangkat tadi itu kan jalannya jalan pejalan kaki khusus untuk mendaki. Nah sekarang kita pulangnya lewat jalannya sepeda. Karena apa? Capek ya. Jadi sekarang jalannya ambil yang rata dulu. Berhubung kita nggak ada sepeda, jalan aja nggak apa-apa. Yuk. A few moments later. Kita habis kedatangan segerombolan sapi. Nah, sapinya itu memang di sini udah diperingatin dari awal. Kalau ketemu sapi hutan di sini, jangan panik. Jalan pelan-pelan. Nggak boleh deket-deket, nggak boleh ngasih makan. Makanya aku sedikit panik. Lanjut.
kita udah arah pulang mau ke parkiran. Jadi tapi masih lama loh, kira-kira 1 jam lagi, tapi paling tidak udah nggak ada tanjakan. So tinggal turun aja, mudah-mudahan nggak keprosot. So, teman-teman, kita harus turun sampai ke bawah. Dari 2 jam perjalanan tadi, kurang lebih masih lagi setengah jam. Karena apa? Karena gondolanya udah tutup. Kita kelupaan, kelewatan, dan keenakan di danau. Sekarang udah jam 6:30 malam, masih terang. Di sini kalau summer kan masih terang. Dan gondolanya itu udah tutup dari jam 6. Setengah 6. Jadi kita jalan lagi setengah jam sampai bawah, sampai parkiran. Nggak apa-apa lah, yang penting pulang. Akhirnya kita sudah sampai di mobil dan udah langsung jalan on the way ke hotel. Jadi jam berapa ini sekarang? 7:30. Wah, lumayan ya. Berapa jam berarti jalan? Anyway, yang penting sudah selamat, sudah sampai di mobil. Sekarang kita on the way ke hotel, langsung makan dulu, terus udah gitu rebahan, istirahat. Selamat pagi teman-teman, ini hari ketiga, juga hari terakhir liburan kita. Karena memang sebenarnya liburan ini mini liburan, artinya liburan ini memang gak direncana dan spontan. Makanya kita cuma ambil 2 hari aja. So tadi kita udah breakfast, sudah sarapan, sudah check out, dan sekarang on the way balik lagi ke Jerman. Karena kita masih punya aktivitas, mesti kerja lagi. Mas Daru juga masih banyak proyek